KPU provinsi itu ada yang misleading. Karena kami baru mendapatkan informasi, teman-teman PPS sekarang disaksikan oleh teman-teman pengawas desa kelurahan itu datang menempel stiker dan baru pertama kali mereka coklit. Kami baru mendapat laporan hari ini, beberapa kabupaten, bahwa data yang disampaikan KPU RI itu atau Bawaslu RI hasil dari cuplik itu sedang dikerjakan dan faktualnya, dan ada fotonya di kami, faktualnya itu baru dicoklit sekarang. Faktualnya kami punya dokumennya dan informasi hariannya. Jadi nanti kita cek ke lapangan, jangan-jangan informasinya tidak sinkron gitu. Ya. Mungkin juga pengawas kami melaporkan tidak sinkron. Kami akan turun lapangan, ya, mencek apakah betul yang mereka informasikan. Nanti saya sarankan teman-teman KPU provinsi juga turun, jangan-jangan laporan tidak sesuai fakta di lapangan, begitu Pak ya? Tidak sesuai fakta, menyenangkan atasan. Itu soalnya yang sekarang kita kan, karena tidak mau dimarahi oleh atasannya. Ya, cari aman. Karena dokumen kami, fakta yang laporan hari ini, Panwas Kelurahan Desa menyaksikan proses coklit yang dilakukan oleh PPS. Ini baru masuk ke saya tadi pagi. Jadi walaupun mungkin persentase 280 itu tidak semua, ya, tidak semua. Tapi poinnya kalau tidak disarankan kan berarti tidak dicoklit lagi itu. Walaupun mungkin dia cuma setengah kan, karena yang setengahnya dicoklit setelah masa pencuplikan atau sampling itu. Ya. Bu Lani, sebenarnya untuk coklit itu bagaimana? Apakah seperti kata Pak Kenli itu berbasis IKTP atau domisili sebenarnya? Ya, coklit ini tentunya sama seperti kita juga dengan Bawaslu, pemahamannya sama memang bahwa domisili setempat kemudian memiliki KTP elektronik. Jadi itu yang memang sementara dilaksanakan, yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman proses pencoklitan yang lalu di tanggal 15 sampai tanggal 13 Agustus 2020. Nah, yang ingin juga kami tegaskan bahwa hari ini memang PPS sementara turun karena memang sementara menindaklanjuti, dan bukan hanya PPS saja yang turun ke lapangan. Saya pikir juga semua, bukan hanya tingkat PPK, KPU Kabupaten Kota, bahkan provinsi. Saya ini mulai dari proses coklit ini bahkan jarang berada di tempat karena memang langsung turun ke desa-desa. Kemarin juga kami sempat menerima laporan dari teman-teman Bawaslu bahwa di persoalan di Minahasa Tenggara yang tidak dicoklit ternyata belum ada tempelan stiker tos coklit, dan langsung kami koordinasikan dengan teman-teman kabupaten kota, dan kebetulan saya juga turun langsung di sana melihat langsung ini kenapa tidak ada stikernya. Kalau kemudian tadi bahwa disebut bahwa semua serba asumsi, kita ini bicara data pemilih memang harus datatif. Kalau serba asumsi begini ya agak kesulitan juga kami di desa ini, Pak. Jangan kemudian kita underestimate bahwa ada saya rumah-rumah tadi terkait rumah kosong itu. Begini, jadi rumah ini mereka bukan cuman jangan ternyata memang di lapangan secara administrasi kependudukan mereka punya rumah, dan ternyata mereka ada yang punya 2 rumah sampai 3 rumah. Nah, kami melihat ini 2 rumah, ini contohnya masalah. Ya, di Minahasa kemarin, di Minahasa yang hasil 282, dan ini ditinjau bersama-sama. Saya nanya, ini kenapa rumah kosong yang jadi temuan Bawaslu ini orangnya di sini? Ini kenapa tidak tidak dicoklit di sini? Iya, Bu. Kemarin kami langsung rakor setelah mereka tinjau, kemudian kami langsung rakor online. Kami tanyaan langsung dengan PPK-nya bahkan. Yang bersangkutan ini punya 2 rumah. Mereka memang terdata di rumah yang sini, di rumah yang satunya lagi. Jadi otomatis yang kami tempel di tempat sesuai dengan dokumen kependudukannya yang ada. Rumahnya yang ini juga memang rumahnya yang bersangkutan, tapi kami tidak menempel di sini karena memang secara de facto orangnya yang punya rumah 2. Saya tidak tahu bagaimana proses, saya tidak menanyakan sampai ini mana sih sebenarnya di administrasi kependudukan dia terdaftar yang di mana. Yang bersangkutan PPK, PPS itu bahwa yang ini rumah yang ini yang kami wajib untuk menempel stiker karena yang bersangkutan tinggal di sini, dokumen kependudukannya ada di sini. Nah, itu yang harus kami tempel stiker, otomatis di rumah yang satunya lagi tidak kami tempel stiker. Nah, kemudian tadi laporan di Bolsel nih ya Pak ya. Kemudian ada petugas yang baru bocor coklit, tentunya tidak ada lagi kami melarang teman-teman PS untuk melakukan coklit. Yang ada ini proses sudah sementara
daftar pemilih di proses pemutakhiran. Ini menjadi masukan orang-orang yang belum sempat terdata karena memang tidak ada di AKWK, tidak ada di dalam DPT. AKWK itu kan hanya memuat 3 elemen data. Pertama dia sumber DP4 non DPT, kemudian DPT, kemudian DPK. Nah, kemudian jika masyarakat tidak ada dalam AKWK ini tentunya dilewati oleh teman-teman PPDP. Kemudian kalau mau dilewati, ada yang terlewati, mereka tetap harus wajib mengecek juga ini rumah ini kalau memang dia tidak ada laporan bahwa ini orang di sini. Mereka harus memasukkan mereka sebagai pemilih baru. Nah, contohnya di Bolsel nih, kemarin kan laporan begitu ya Pak, bahwa ini tidak dicoklit, baru PPS datang melakukan pencoklitan. Nah, ternyata bukan seperti itu. KTP yang bersangkutan ini pemilih baru, orang warga masyarakat baru datang di situ. Ketika teman-teman coklit, mereka teman-teman datang ke rumahnya, ini KTP-nya masih KTP yang lama, bukan sebagai penduduk setempat. Ketika nanti Panwas datang, ini jajaran teman-teman Bawaslu datang, mereka sudah mengurus KTP baru. Nah, dasar KTP baru itu yang kemudian dasar menjadi temuan oleh teman-teman Bawaslu. Nah, tentunya hasil temuan dari Bawaslu ini juga yang sudah diserahkan kepada kami tinjut. Ternyata KTP-nya sudah KTP baru, KTPL yang baru, yang wajib kami harus masukkan sebagai nanti pemilih baru di dalam proses DPHP ini. Bukan nanti saat coklit, kami sudah mengatakan ke berita bahwa tidak ada lagi proses coklit. Istilah coklit sudah selesai karena selesai dari tanggal 13. Yang ada sekarang bagaimana temuan-temuan Bawaslu itu kemudian sampaikan kepada kami setelah hasil koordinasi sama-sama di lapangan. Biar kita catat dulu ini mana-mana yang belum sempat direkap sebagai pemilih baru jika dia memang masyarakat baru di desa tersebut. Yang jadi catatan kami itu kalau memang laporan dari kami itu yang Bolsel karena memang masyarakat tersebut baru mengurus KTP pindahnya di tanggal berapa Agustus lalu, sehingga ketika teman-teman coklit datang, PPDP datang, orang yang bersangkutan itu masih menggunakan KTP lama dan KTP bukan di luar domisili. Ya, tentunya mereka tidak bisa mencoklit atau memasukkan mereka di dalam pemilih baru kalau kemudian KTP-nya mereka bukan KTP setempat. Ya, jadi sudah bukan proses coklit lagi Bu ya. Ini sudah merupakan pemutakhiran karena ini adalah pemilih baru, dimasukkan ke daftar pemilih baru. Ya. Ya, Pak Kenli bagaimana Pak? Ya, Anggapannya? begini, secara tahapan memang betul ya yang disampaikan Ibu Lani itu, tahapan coklit itu sudah berakhir tanggal 13 Agustus. Tapi kan bagi Bawaslu itu kami melihat substansinya ya, bahwa data yang kami temukan itu ya, yang sementara kami validasi lagi, itulah data yang bermasalah secara prosedur. Jadi prosedur yang dilakukan oleh teman-teman PPDP dan PPS itu tidak dilakukan sehingga kemudian outputnya seperti yang kami gambarkan. Banyak rumah yang tidak di-stiker, kemudian rumah yang tidak dicoklit secara door to door, yang hanya datang ke RT RW atau ke kepala jaga lingkungan, lihat registrasi desanya. Ternyata banyak itu kami temukan Pak. Nanti Ibu Lani cek lah di lapangan, banyak sekali PPDP yang cuma datang cari register desa dan lingkungan dan mereka menganggap itu sudah coklit ya. Tapi mungkin laporannya coklit gitu, tapi berdasarkan pengawasan kami, temuan-temuan itu banyak kami dapatkan, sehingga kemudian itu menghasilkan kunjungannya yang tidak coklit menghasilkan sekian ribu. Nah, itu kan yang sebenarnya jadi cara memandang prosedurnya itu mungkin kita beda ya. Bagi Bawaslu yang dimaksud coklit itu dia tidak datang di register kepala lingkungan. Ya. Kalau kemudian dia sudah 2 kali datang, kemudian orangnya tidak ada di tempat karena pekerjaannya, kami akan melihat kualitasnya di situ dalam satu proses penanganan pelanggaran misalnya. Tetapi kalau dia datang hanya ke kepala lingkungan dan register desa itu dan melihat register dan checklist sudah dicoklit, dan itu temuan kami banyak, karena itu kami mendesak Panwascam ya untuk melakukan saran perbaikan. Nah, kalau saran perbaikan itu kemudian tidak ditindaklanjuti ya dan sementara dibuat ini,
kami akan melakukan penanganan pelanggaran kepada teman-teman PPS maupun tentu PPK di lapangan, karena saran perbaikan kami itu dilakukan oleh Panwas kecamatan ya. Karena saran perbaikan yang kami lakukan sekarang ini itu hanya berdasarkan LHP yang sebenarnya masih dalam proses pencegahan ya. Jadi itu semacam, karena itu bahasa provinsinya himbauan ya. Tetapi pada tingkat lanjut kami sebenarnya menyarankan untuk penanganan lewat mekanisme pelanggaran. Jadi ada temuan dan laporan, ada klarifikasinya ya. Kami akan lakukan itu supaya clear semua. Bukan apa-apa, tapi kalau kita saran perbaikan kemudian tidak mencapai titik temu, maka mekanisme Perbawaslu 7 itu terkait temuan dan laporan dalam pilkada itu akan kami lakukan. Jadi proses penanganan pelanggaran itu dimulai dari LHP, kemudian kami pastikan itu sebagai temuan pelanggaran, dan kemudian proses klarifikasi dan penanganannya dijalankan. Nah, itu untuk supaya semua clear, tidak ada seperti ada asumsi, tidak ada diskusi apa yang tidak akurat, ya. Sehingga kami akan dorong pada tahap terakhir pada level itu. Nah, sekarang kami baru menyampaikan saran perbaikan ya. Di kami memang rekap ya, di kabupaten kota juga rekap, kecamatan kami dorong rumah yang tidak dikunjungi ditulis di situ, rumah mana yang tidak dikunjungi ya. Pemilih mana yang berhak masuk sebagai daftar pemilih tapi tidak dimasukkan. Kami sudah mendorong ke teknis itu, dan pada tingkat sekali lagi tingkat terakhir untuk dalam rangka kepastian hukum, kami tentu akan melakukan prosedur menurut Perbawaslu temuan yang sebenarnya ditangani dalam proses yang lebih dalam lah ya, untuk supaya semuanya selesai ya. Itu deadline-nya Pak untuk masuk ke tahap akhir tadi Pak, tanggal berapa? Ya tentu kan kami mau saran dulu yang tadi ya. Setelah 280 ditindaklanjuti oleh Bulan dan jajarannya, kami sekarang validasi data yang ada, misalnya yang tadi ada elemen data pemilih sekitar 80-an ribu, rumah yang tidak dikunjungi 54 ribu dan sebagainya, itu kami sementara validasi, dan kami berdasarkan peraturan internal kami mendorong teman-teman kecamatan untuk memberi saran perbaikan dulu berdasarkan hasil pengawasan yang sudah dilakukan. Oke, baik. Yang terakhir Ibu Lani, karena waktu kita terbatas, jika seandainya apa yang diminta oleh KPU telah dipenuhi oleh Bawaslu, yang pasti akan dilakukan tindak lanjut ya, tinjut ke lapangan Ibu. Tentu saja, buktinya sekarang yang 282 ya, yang sementara jadi temuan catatan Bawaslu RI, itu sudah kami tindak lanjuti hari ini dengan teman-teman, sudah dari kemarin, bahkan dari sejak pertama Bawaslu RI menurunkan data kepada kami, sudah kami langsung tindak lanjuti bersama-sama dengan teman-teman di lapangan, tentunya melibatkan PKD, dan ini saya pikir sudah tidak jadi masalah. Namun tentunya dari temuan tadi yang disampaikan oleh Pak Kenli tadi, bahwa kami menunggu kalau memang masih ada lagi saran perbaikan yang akan diberikan kepada kami, tentunya kami tindak lanjuti. Namun yang pastinya itu jangan akumulasi data yang diberikan pada kami, namun berikan kami mana data kabupaten kota mana, kecamatan mana, desa mana, TPS berapa yang memang tidak dicoklit oleh teman-teman PPDP, atau mungkin ada hal-hal lain lagi terkait data pemilih yang memang sekiranya masih menjadi catatan oleh teman-teman Bawaslu. Nah, dan kemudian dari 15 kabupaten kota, memang yang perlu saya akui ini hanya di Talaut yang memang sudah memberikan data by name by address kepada kami terkait temuan Bawaslu di tingkat kabupaten kota, dan itu juga setelah kami cek langsung semua ada di AKWK, semua ada bukti yang sudah dilakukan coklit, apalagi sudah menerima tanda terima, dan ini kami paparkan langsung dalam laporan teman-teman di tingkat kabupaten kota. Karena sampai saat ini hanya satu kabupaten kota yang menyampaikan kepada kami by name by address secara lengkap, yaitu kabupaten kota Bawaslu Talaut lewat jajaran kami di KPU Talaut. Nah, tentunya
proses yang disampaikan oleh teman-teman Bawaslu ini juga memang kami tunggu agar tidak terlalu lama karena prosesnya sementara berjalan. Iya. Agar ada proses perbaikan-perbaikan yang boleh yang bisa kami tindak lanjuti ke depan. Kenapa? Hasil temuan-temuan Bawaslu ini juga akan menjadikan data pemilih kami semakin akurat, semakin valid, semakin banyak tanggapan dari masyarakat, semakin banyak masukan-masukan dari masyarakat, dari Bawaslu juga tentunya ini akan kami tindak lanjuti sampai karena jajaran kami di bawah ini saya pikir siap, bukan juga hanya sekedar melaksanakan tugasnya untuk sekedar saja hanya menyelesaikan tugas, tapi mereka memang sampai TL turun ke lapangan dan tentunya juga stakeholder kami masif hari ini koordinasi dengan capil-capil di daerah setempat. Contohnya hari ini juga saya harus menyelesaikan beberapa permasalahan terkait data kependudukan yang ada di Minahasa bersama-sama dengan capil setempat. Dari temuan-temuan ini yang kemarin jadi catatan Bawaslu adalah temuan-temuan mereka masyarakat ini belum punya dokumen kependudukan yang ada di Minahasa. Nah tentunya harus kami seriusi. Kami membantu sebenarnya pemerintah agar mendorong mereka secepatnya dikeluarkan data kependudukan di Minahasa. Agar bisa nanti menggunakan hak pilihnya di hari karena sudah sekian lama bertahun-tahun tinggal di daerah setempat tapi tidak memiliki dokumen kependudukan yang lengkap. Namun catatan-catatan seperti ini juga harusnya disurusi juga oleh teman-teman Bawaslu bahwa ini dokumen bukan juga cuma bukan masalah KPU, masalah kita bersama agar nantinya ke depan hal-hal seperti ini bisa diminimalisir, bukan lagi jadi permasalahan soal data kependudukan yang ada di daerah masing-masing ini memang kan berbeda dan sangat unik. Karena memang data pemilih ini sangat dinamis. Setiap hari bisa berubah. Ada yang meninggal, ada yang pindah, ada yang bertambah, atau status ASN, status TNI Polri yang kemudian sudah pensiun. Ini tentunya juga harus kami olah menjadi pemilih baru. Nah, kira-kira ini yang bisa kami sampaikan. Setidaknya kami menunggu data yang sementara divalidasi oleh teman-teman Bawaslu agar bisa secepatnya juga diserahkan kepada kami agar kami bisa menindaklanjuti dan kami bisa mengecek langsung melakukan uji petik. Karena contohnya kemarin di Minahasa Utara diserahkan kepada kami hasil sampling yang diserahkan kepada Bawaslu RI, ternyata setelah kami uji petik sama-sama sudah selesai. Orangnya ada di dalam AKWK yang dibawa oleh teman-teman KPDP ketika melaksanakan coklit. Saya pikir hal seperti ini kami masih menunggu nanti dari teman-teman Bawaslu mengirimkan nanti karena KPU kabupaten kota juga sudah menyurat ke Bawaslu masing-masing di setiap kabupaten kota. Mungkin itu Mbak. Baik, Pak Kenli yang terakhir mungkin ada tambahan lagi sebelum kita tutup. Begini, sebenarnya masalah ini kan karena KPU tertutup ya sama dokumen AKWK ya. Jadi kadang-kadang kami berkelakar aja ya. Ketika ditanya mana by name by address. Jadi kembali lagi ke KPU begitu Pak ya, datanya itu harus terbuka. Ya, karena kan begini, KPU tidak mau kasih AKWK ke kami berdasarkan perlindungan data pribadi. Sehingga di jajaran kami selalu berkelakar mana by name by address. Kami sering sampaikan itu kan untuk perlindungan data pribadi. Jadi KPU dari sendiri. Karena ketika Bawaslu kasih itu nanti jadi masalah kan Bawaslunya. Nanti dimasalahkan orang karena yang diminta KPU itu by name by address, ada nick-nya, ada ini, berarti kami tidak melindungi data pribadi orang. Gimana itu? Ya, jadi ada satu problem yang terkait dengan perilaku keputusan KPU yang membuat seakan-akan Bawaslu itu menjadi lembaga yang di luar penyelenggara atau lembaga masyarakat yang tidak berhak terhadap dokumen AKWK. Ya. Sehingga ketika tanya by name by address, sebenarnya saya tidak mau kasih Pak. Ya Bu, ya. Dengan alasan perlindungan data pribadi, kami tidak mau membuka data pribadi orang ke lembaga lain. Karena KPU selalu beranggapan, kenapa AKWK tidak dikasih? Karena perlindungan data pribadi. Nah, kalau kamu kasih Pak, kalau kami kasih by name by address orang, nomor KTP, NIK dan sebagainya, berarti kami sebenarnya tidak melindungi data pribadi mereka dengan cara pandang KPU itu, yang dari awal melindungi AKWK karena perlindungan data pribadi. Sementara sekarang meminta by name by address yang dalam cara pandang KPU itu bisa kami disalahkan, mengumbar data pribadi orang. Jadi solusinya apa Pak sebenarnya?
solusinya itu cara KPU melindungi data pribadi orang ya, kepada sesama penyelenggara itu harusnya tidak terjadi ya. Kalau ini tidak dilakukan dari awal ya, ada ketertutupan informasi dari teman-teman KPU dan jajarannya, kita tidak akan menjadikan ini satu masalah ya. Nah, karena teman-teman KPU kami anggap tertutup, maka kami akan nilai semuanya. Ini prosedurnya jalan enggak? Sejak dari sinkronisasi dan prosedur coklit dengan sistem sensus ini. Nah, itu yang mau kami. Jadi pesan kami sebenarnya bukan pesan secara dari akhir dari proses coklit. Kami mau melihat satu prosedur dan mekanisme yang sebenarnya tidak lumrah dalam sistem demokrasi elektoral seperti ini yang selalu menganggap tertutup perilaku penyelenggaraan satu sistem pemerintahan. Nah, jadi poin kami adalah tentu kami akan berupaya ya, dengan tentu akan berusaha menutup akan berusaha untuk melindungi data pribadi orang. Kami akan menginformasikan kepada KPU beberapa informasi yang penting untuk diinformasikan, yang bukan ya kan membuka aib orang atau data pribadi orang, karena kami juga akan berhati-hati terhadap itu, kecuali lewat penanganan pelanggaran. Kalau penanganan pelanggaran menjadi dokumen peradilan Bawaslu administrasi, itu bisa kami sampaikan. Nah, sekarang nanti kami sedang, walaupun beberapa itu kami dorong untuk diberikan dan memberi catatan agar dokumen yang kami sampaikan itu dijaga kerahasiaannya oleh KPU. Supaya ketika itu dibuka itu bukan kesalahan Bawaslu, ya kan? Jadi poinnya di situ. Dan ya, catatan terakhir kami, sebenarnya Bawaslu bisa saja melempar masalahnya ke KPU. Silakan cari sendiri. Kami sudah menyampaikan informasi ini. Nanti pihak yang berkepentingan di masa depan yang akan mengoreksi masalah-masalah yang terkait dengan data pemilih. Tapi kan kami tidak mau, kami tetap mau membantu KPU agar ini bisa berjalan sesuai dengan kepentingan bersama, data pemilih yang akurat dan akuntabel. Karena itu kami minta teman-teman KPU, ini kan masih banyak tahapan lagi yang mau jalan. Bangun koordinasi dengan baik, ya, instruksikan ke teman-teman kabupaten, kota, dan kecamatan untuk melakukan pekerjaan bersama dengan teman-teman pengawas pemilu. Supaya pengawasan kita dan penyelenggaraan pilkada kita akan lebih baik lagi. Ya, baik. Semoga ke depan koordinasinya baik antara sesama jajaran maupun antar sesama penyelenggara pemilu bisa berjalan lebih baik lagi. Terima kasih banyak Pak Kenli dan juga Ibu Lani atas waktunya. Dan semoga juga dengan penyelenggara pemilu yang berkoordinasi dengan baik dan kedepannya bekerja dengan baik, semoga pilkada bisa terwujud tentunya dengan baik dan menjadi pilkada yang berintegritas. Saya Regina pamit undur diri, sampai di sini dulu Bicara Kawanua episode kali ini. Sampai jumpa.